Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Kewirausahaan, program D3 Keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang analisa kewirausahaan bersama saya dan juga nanti juga bertemu dengan Bu Tin Utami. Kami akan membahas tentang analisa kewirausahaan. Oke, sebelumnya silahkan berdoa dulu. Semoga kita semuanya bisa tetap sehat dan juga bisa belajar maksimal. Teman-teman juga bisa menerima semua ilmu yang diberikan para dosen dengan lebih baik, meskipun dalam kondisi harus stay at home. Baik, langsung saja kita ke slide pertama. Ya, tujuan dari pembahasan kita kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengerti tentang SWOT dan tujuan penerapan SWOT, kemudian peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen pengambilan keputusan, kemudian penggunaan analisis SWOT dalam menganalisis suatu bisnis, faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT, dan model analisis SWOT. By the way, teman-teman sudah tahu belum singkatan SWOT itu apa? Iya. Ini bahasa manajemen ya sebenarnya. Tapi nantinya kita akan bahas bagaimana kita menganalisis kekuatan, kelemahan, strength, weakness, opportunity, dan trends terkait dengan manajemen perusahaan di bidang keperawatan. Oke. Pengertian SWOT. Ya, pengertian SWOT itu sendiri ya, suatu penyempurnaan pemikiran dari berbagai kerangka kerja dan rencana strategi, atau biasa disebut framework and strategic planning. Nah, singkatan dari SWOT ini adalah strength atau kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat adalah ancaman. Sebagai model analisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit. Jadi setiap organisasi, baik yang berorientasi pada keuntungan atau profit, atau bahkan organisasi kemasyarakatan, biasanya untuk mengembangkan manajemennya, itu menggunakan analisa ini. Ya. Adapun pengertian SWOT itu sendiri adalah bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Adapun metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu organisasi atau perusahaan meliputi bagaimana menganalisis kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang, dan opportunities serta ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Ya. Berikutnya, pengertian SWOT. Metode untuk mempermudah wirausaha mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman bisnis, dan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan rencana yang matang. Nah, untuk singkatannya tadi sudah dijelaskan. Ini merupakan sebuah anggapan tentang strategi yang efektif berasal dari faktor internal maupun eksternal dari sebuah bisnis atau organisasi. Nah, ini biasanya kita dibagi menjadi 4 kuadran SWOT ya. Oke. Strength atau kekuatan ya, di mana kekuatan paling mendasar yang dimiliki oleh bisnis. Misalnya bisnis yang Anda cantumkan misalnya untuk bidang kesehatan, melayani rawat luka dengan membebaskan biaya untuk alat-alat medisnya kayak gitu ya. Nah, ada program unggulannya, atau misalnya yang
ada di sekitar kampus UHB itu kalau nggak salah saya pernah baca ini layanan hitan tanpa tanpa apa namanya? Bukan laser, tanpa nyeri misalnya, ya. Oke. Ada juga yang melahirkan tanpa nyeri. Nah, itu punya kekuatan-kekuatan yang bisa ditonjolkan. Nah, yang menjadi sebuah brand yang nantinya untuk ditawarkan ke pasaran itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Adapun weakness atau kelemahan adalah setiap kelemahan yang dapat ditangani dan menjadi kekuatan. Jadi harapannya ketika kita mengidentifikasi kelemahan yang kita sadari ini, nantinya kelemahan ini akan menjadi kekuatan, ya, yang akan menjadi kekuatan sehingga bisnis kita akan semakin maju. Berikutnya opportunities atau peluang. Nah, untuk mencari peluang ini diperlukan untuk keberlangsungan usaha dan memberikan ketepatan sasaran dalam pemasaran. Jadi dalam planning sebuah bisnis kita perlu tahu peluangnya, ya. Ketika kalian ingin membuka sebuah bisnis, bagaimana peluangnya? Mau jualan cilok, kira-kira kalau di sekitar kampus itu ciloknya yang apa ya? Oh, ada rasa ada biar beda dengan yang lain. Nah, peluangnya gimana nih kalau jualan di sekitar kampus misalnya? Sasarannya siapa dan sebagainya. Itu menjadi sebuah perencanaan yang memang harus kita identifikasi dengan metode ini, ya. Kemudian threat atau ancaman. Nah, ancaman misalnya datang dari luar, ya. Contohnya pesaing, ya. Lingkungan bisnis. Oh, sudah banyak ternyata. Oh, di daerah UMP juga ada. Nah, ini harus diidentifikasi sebelum kita memulai sebuah bisnis, ya. Kemudian kebijakan pemerintah yang dapat menghambat kelancaran usaha. Oh, ternyata ini karena sudah terlalu banyak, jadi tidak mendapatkan izin. Atau misalnya bahan bakunya itu harus mendatangkan bahan dari luar negeri, yang nantinya kepada ongkos ya dan sebagainya itu menjadi lebih mahal. Nah, ini menjadi apa namanya ancaman yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, SWOT ini digunakan sebagai strategi penentu masa depan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Selain itu, SWOT juga dapat digunakan oleh stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaannya sebagai strategi dalam menjalankan misinya untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan. Ini menjadi penting ya karena setiap menjalin kerjasama biasanya stakeholder juga menanyakan SWOT dari perusahaan kita. Nah, kalau kita sudah punya gambaran SWOT tentang bisnis kita, itu akan lebih mudah kita untuk mempromosikan produk-produk atau keunggulan dari bisnis kita pada stakeholder kita. Ya. Ini manfaatnya ya. Selanjutnya, tips menyusun analisis SWOT. Ya. Tipsnya dimulai dari bagaimana memahami usaha Anda. Ya, pahami dulu. Ya, pahami dengan cara tadi mengidentifikasi kelemahan, kekuatan. Kekuatannya apa? Oh, dari marketing. Oh, banyak kenalan. Oh, daerahnya strategis. Oh, ini jualannya belum pernah ada yang jual loh di sekitar sini. Nah, ya, berapa radius kilometer. Kalau misalnya dijangkau dengan Gojek, kira-kira masih terjangkau atau tidak? Nah, dan sebagainya. Banyak yang harus dipahami terkait juga dengan sasarannya, ya. Sasarannya siapa, produknya apa, bagaimana beroperasinya, jam berapa bukanya, kemudian ini kalau buka pagi sampai siang kira-kira sasarannya ke siapa? Oh, kenapa bukanya malam? Karena sasarannya siapa dan sebagainya. Nah, ini harus dipahami dulu sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya. Kemudian analisis dibuat detail ya, dari SWOT tadi dibuat detail agar dapat dimanfaatkan sebagai sebuah rekomendasi. Bertanya jika ada kesulitan. Nah, untuk kasus bertanya ini kita butuh penasehat ya. Sebenarnya untuk beberapa pengusaha
dari rekam jejak yang mereka sering keluarkan statement di dalam mungkin biografi dan sebagainya, tak jarang mereka sebenarnya ketika mencapai kesuksesan, biasanya mereka punya mentor, ya, punya orang yang dijadikan guru atau mentor itu orang yang nantinya membimbing, ya, pembimbing dalam melaksanakan menjalankan bisnisnya ini. Jadi kita memang untuk melaluinya kita butuh mentor, ya, agar bisa memberikan arah yang lebih jelas. Sehingga bisnis kita pun akan semakin rapi dan juga bisa terukur, baik kelemahan, kekuatan, dan sebagainya. Ya, jadi bertanya jika ada kesulitan. Kemudian mendeskripsikan poin dengan jujur. Ya, mendeskripsikan itu bisa diwakili dengan tadi, ketika kita membuat SWOT itu mungkin rancangan secara kasar, tetapi dengan adanya SWOT, kita bisa lebih mendeskripsikan apa saja kebutuhan kita, apa saja kekurangan kita, apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang membuat bisnis kita ke depannya bisa lebih maju, misalnya. Dari analisa SWOT ini, harapannya kita bisa lebih mendapatkan gambaran tentang bagaimana menjalankan bisnis kita ke depan. Ini format SWOT, ya. Biasanya dimulai dari bagian-bagian yang strength, ya. Nah, ini adalah ciri khas ketika kita mencantumkan kekuatan, itu sifatnya adalah internal origin, ya. Berasal dari kekuatan dari dalam dan sifatnya itu original, alami, gitu ya. Tidak dibuat-buat dan menjadikan ciri khas bagi kita sebagai owner misalnya, dan itu tidak mudah ditiru oleh pesaing kita. Nah, disinilah kekuatan kita yang nantinya harus lebih ditonjolkan. Kemudian weakness ini bagaimana achieve the object, ya. Jadi kalau ini tadi strength ini lebih ke arah kelebihan dari sebuah perusahaan dan tidak dimiliki oleh pasar yang lain. Kalau weakness adalah kekurangan dari sebuah bisnis dan dapat mengancam posisi perusahaan di pasar. Nah, untuk weakness bukan dari dalam, tapi lebih melihat pada kekurangan dari bisnisnya sendiri, bukan dari ownernya, bukan dari sifat pengembangnya. Adapun lingkungan eksternal untuk opportunity adalah kita ngelihatnya dari peluang eksternal, ya. Peluang yang ada dalam pasar yang dapat diraih dengan strength. Jadi antara opportunities dengan strength ini ada kaitan, ya. Ada kaitan. Sehingga harapannya bisnis ini semakin bisa berjalan. Untuk ancaman perusahaan di pasar akibat dari weakness yang dimiliki perusahaan. Jadi ketika kita mengetahui kelemahan kita, harapannya kita tidak menggunakan sesuatu yang nantinya bersinggungan dengan ancaman yang terjadi di pasar, ya. Nah, ini pentingnya untuk menganalisis sebuah bisnis, ya, dengan analisis SWOT. Adapun lingkungan internal, ini bisa berupa kondisi keuangan, baik dari permodalan maupun misalnya modalnya itu dengan bantuan. Bagaimana menggulirkan dana yang sudah digelontorkan dan sebagainya. Kondisi keuangan ini bisa menjadi sebuah kondisi yang harus kita identifikasi agar roda perputaran bisnisnya ini tetap berjalan. Kemudian SDM. Nah, sumber daya manusia ini bisa dari ownernya, dari pegawai-pegawainya, dari pejabat strukturalnya dan sebagainya. Nah, ini menjadi kekuatan, ya. Jadi biasanya kalau untuk sumber daya masuk ke kekuatan. Masalah internal, ya, masalah internal juga harus
bisa diidentifikasi. Contoh misalnya karena SDM-nya beragam, mungkin secara pemahaman dan sebagainya juga beragam. Ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kelemahan. Kekuatan ketika bisa disatukan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, sementara kelemahannya misalnya dengan perbedaan itu malah menjadikan perpecahan. Nah, ini harapannya tidak terjadi. Adapun pencapaian perusahaan, nah ini merupakan lingkungan internal yang memang membutuhkan komitmen dari semuanya ya. Ketika Anda mau mendirikan sebuah bisnis, ini pencapaian perusahaan harus terukur ya. Harus terukur targetnya apa, dalam jangka waktu kapan dan bagaimana caranya. Ini menjadi pencapaian perusahaan. Hal-hal penting di perusahaan, apa yang harus diperhatikan? Contohnya tentang gaji karyawan, kesejahteraan karyawannya, kemudian bagaimana mempertahankan kualitas dari produk yang Anda tawarkan, seperti itu. Intinya, segala hal yang datang langsung dari dalam perusahaan, bukan dari luar. Itu yang termasuk lingkungan internal. Berikutnya faktor eksternal. Ini tergantung dari PESTEL ya. Singkatannya adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Ya, politik seperti sekarang ini ya. Kondisi dengan wabah corona mungkin bagi beberapa bisnis ini menjadi sebuah keuntungan ya. Nah, keuntungan gitu ya. Kalau bisa menjadi keuntungan, bisa menjadi sebuah ancaman. Tergantung dari produk yang kita tawarkan ya. Kemudian ekonomi ya, sosial, teknologi. Apakah ini menjadi sebuah kekuatan atau kelemahan ya? Kalau kita jadikan kekuatan, kita orientasikan kekuatan, berarti kita juga harus siap dengan resiko dan konsekuensinya. Kemudian environment, ya lingkungan. Lingkungan juga nanti akan berpengaruh. Faktor eksternal haruslah berasal dari luar perusahaan, baik berupa segala hal di atas dapat dibedakan menjadi opportunity, kesempatan maupun treatment. Ya. Nah, untuk strength. Strength itu kekuatan, segala sesuatu yang menjadi keunggulan bagi produk kita yang belum tentu dimiliki pesaing barang yang sejenis dan tidak sejenis. Misalnya jualan obat herbal. Nah, obat herbal ini udah banyak sekali ya. Tapi yang menjadikan ciri khas di obat herbal yang kita miliki misalnya apa? Oh, ternyata dari sisi bahan semuanya halal dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi produk unggulan di mana mungkin di pasaran produk yang berbasis halal ini tidak banyak. Nah, ini menjadi kekuatan yang harus selalu ditonjolkan sehingga orang itu akan terbrand ya, menjadi brand, menjadi sesuatu yang nantinya akan teridentifikasi dengan kita ya, melekat dengan kita. Oh, kalau tahu Bu Ita misalnya, oh terkenalnya dengan apa? Nah, kalau tahu siapa dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah strength, kekuatan jika menjadikan bisnis kita menjadi lebih maju ya. Ya, contohnya ini ada produk sabun dan sebagainya. Nah, brandnya apa? Yang menjadi brandnya di sabun ini apa gitu ya? Busanya banyak gitu ya, tapi tidak mengandung klorin atau apa, tetap halus dan sebagainya misalnya. Nah, ini harus kita tonjolkan dibanding dengan produk-produk lain sejenisnya. Selanjutnya weakness. Segala sesuatu yang menjadi titik lemah bagi produk yang kita tawarkan. Hal ini harus segera diminimalisir agar produk kita tidak gagal di dalam memasarkan produk baru. Jadi kalau baru launching aja sudah rugi, nah itu perlu diperhatikan ya. Kemungkinan mungkin kita tidak
kurang menguasai pasar, ya. Konsumen sudah selektif dan kritis dalam menghadapi atau menganggapi produk baru yang baru ditawarkan ke pasaran. Jadi biasanya kalau ada produk baru, sama ini, oh berbasis bahan lemon juga, oh ternyata begini-begini, tapi ternyata ada yang beda. Nah, harus ada cita rasa yang berbedanya, gitu ya. Nah, untuk bicara weakness, kita juga bicara pesaing. Nah, untuk bicara pesaing, dibedakan menjadi dua, yaitu pesaing intertipe atau tidak sejenis, dan pesaing intratipe atau sejenis. Berikutnya opportunity atau peluang. Adalah kesempatan yang didapatkan ketika produk kita dipasarkan ke dunia usaha. Ketika kita lempar di dunia usaha, bagaimana? Banyak yang kemudian mengikutinya atau tidak, gitu ya. Diperoleh dari permintaan konsumen atas barang yang belum ada di pasaran, maupun setidaknya pesaing yang dapat mengancam eksistensi perusahaan kita. Nah, peluang ini didapatkan karena permintaan konsumen. Banyak konsumen yang ingin, tetapi barangnya nggak ada. Atau di pesaing lain ternyata belum ada, hanya di produk kita. Nah, ini menjadi peluang yang sangat besar yang harusnya kita manfaatkan dengan baik. Kemudian peluang harus dimaksimalkan supaya mendapat celah atau bagian di hati pelanggan. Sehingga jika kita ingin meluncurkan produk baru dengan brand yang sama, kita tidak perlu sulit lagi ketika halnya kita masuk ke dunia usaha dengan brand yang benar-benar baru dan belum dikenal orang. Ya, bicara dengan brand, pastinya kita pengen agar pelanggan kita itu menjadi pelanggan yang setia gitu ya. Kalau ada yang bilang satu-satunya mantan yang akan selalu dirindukan itu adalah mantan pelanggan, ya. Oke, silakan ketawa. Ya, lanjut. Berikutnya threat atau ancaman. Nah, ancaman merupakan eksistensi itu keberadaan produk yang kita tawarkan. Ancaman ini datang dari luar, ya. Datang dari lingkungan eksternal. Kemudian dapat dicontohkan misalnya sulit kita masuk ke dalam pasar karena modal yang terbatas. Kemudian pendatang brand baru yang banyak dan menghadapi awareness dari target konsumen yang dituju. Jadi penghargaan dari konsumen terhadap pendatang baru. Nah, ini juga kadang harus kita perhatikan ya. Ya, semua aspek SWOT ini baik strength, weakness, opportunity, dan threat adalah saling berhubungan satu sama lain. Sehingga kita bisa menganalisis perusahaan lebih dalam lagi. Analisis ini disebut juga dengan SOST-WOWT. Ketika seorang wirausaha memasuki dunia pasar guna memasarkan produk atau barangnya, maka harus mempertimbangkan faktor internal, strength, weakness, dan faktor internal, opportunity, dan threat. Nah, ini yang dimaksud strategi SWOT, S plus O. Strategi bagaimana kelebihan perusahaan dapat meraih peluang sebesar-besarnya yang ada di pasar dan mengalahkan kompetitornya. Itu teknik SO. Adapun teknik strength, threat